Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Android Channel. Kali ini akan dibahas kembali teks basic, itu dasar-dasar perpajakan yang disajikan dengan cara tanya jawab atau Q&A. Materinya adalah mengenal pemotongan PPh pasal 23. Oke guys, terima kasih telah like dan share. Dan sebagai apresiasi dalam pembuatan video-video pajak ini guys, yang dapat menambah motivasi saya dalam pembuatan video-video pajak guys, mohon subscribe. Oke, selamat menyaksikan. Yang dimaksud dengan PPh pasal 23 guys, itu adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, dan imbalan jasa tertentu yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. Jadi kalau kita lihat guys secara ininya ya, bagiannya seperti ini guys. Oke, objeknya guys, ya, objeknya di sini adalah passive income yang tadi, dividen, bunga, royalti, hadiah, dan sewa, atau biasa disebut disingkat kayak guys, UBROSH, bunga, dividen, royalti, sewa, hadiah. Lalu ada juga yang active income, ya, di sini yang diterima atau diperoleh selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Ya, tentunya di sini active income yang diterima atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan yang merupakan badan usaha, guys. Juga objek berupa jenis jasa lain, ya. Nanti kita akan cek jasa lainnya apa saja, guys. Itulah objek atau apa yang dimaksud dengan PPh pasal 23. Oke, guys. Subjek pajak pemotong, guys, ini mereka-mereka yang memang disebut dalam undang-undang, ya. Subjek pajak di sini, guys, ya, ada dua ya subjek pajak ya, ada yang pemotong, ada yang dipotong penghasilannya. Subjek pajak pemotong PPh pasal 23 itu mereka adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Kemudian, subjek pajak yang penghasilannya dipotong PPh pasal 23 itu bisa orang pribadi maupun badan, termasuk bentuk usaha tetap atau BUT yang berstatus sebagai wajib pajak dalam negeri. Nah, guys, jadi kalau kita lihat lebih detailnya lagi ya, jadinya kayak gini, guys. Mereka-mereka yang ya dipotong dan yang memotong. Oke. Di sini dasar hukumnya jelas adalah pasal 23 Undang-Undang PPh, guys. Memotongnya tadi ya, wajib pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap,
atau orang pribadi yang ditunjuk. Pak Panda, guys. Ingat Pak Panda? Pengacara, akuntan, konsultan, penilai, arsitek, notaris, dokter, dan aktuaris. Dan orang pribadi yang melakukan usaha dengan pembukuan. Ya, tapi orang pribadi yang ditunjuk ini, guys, hanya untuk sewa harta selain tanah dan bangunan. Oke. Yang dipotong, untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas pasif income. Tadi ya, sewa ya, guys. Untuk wajib pajak badan dalam negeri, pasif dan aktif income. Objek pajaknya, pasif income untuk wajib pajak badan dalam negeri dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri, aktif income untuk wajib pajak badan. Sifatnya tidak final, guys, seperti pasal 23. Inilah mereka yang penghasilannya dipotong, juga yang wajib memotong PPh pasal 23. Oke, guys. Bila sebelumnya kita membahas apa saja objek PPh pasal 23, tentunya ada dong yang dikecualikan dari yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23. Ya, yang bukan objek PPh pasal 23, guys, ya, kita bisa cek juga di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh, dan juga disebutkan kembali, guys, di pasal 23 Undang-Undang PPh. Pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Lalu sewa, yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi atau financial leasing. Lalu dividen, ya, yang bukan merupakan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf F Undang-Undang PPh. Ya, ingat, guys, penyertaan lebih dari 25%, oke, aktif juga diterima oleh PT, perusahaan BUMN, BUMD gitu ya, oke, atau juga dividen diterima oleh koperasi. Oke, itu yang bukan objek PPh, guys. Ingat-ingat lagi, diterima dari orang pribadi ada juga disebut di situ. Lalu bagian laba yang keempat, bagian laba yang diterima anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham. Juga persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi sesuai dengan pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang PPh. Lalu SHU koperasi, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan kepada anggotanya. Yang keenam, terakhir, guys, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Oke, guys, itulah yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 23 objek-objeknya. Oke, begitu saja, guys, teks basic dasar-dasar pajak mengenal PPh pasal 23. Nantikan video berikutnya terkait dengan dasar-dasar pengenalan PPh pasal 23 ini, guys, karena kita akan bertahap pelan-pelan ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih juga sudah like dan share. Sekali lagi, sebagai bentuk apresiasi pembuatan video ini, guys, yang dapat memotivasi pembuatan video-video pajak berikutnya, mohon subscribe. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.